Oke, halo guys, balik lagi ya hari ini di channel Mr. Trade In untuk IHSG Daily di hari Selasa tanggal 15 Agustus untuk tahun 2023. Dan hari ini terlihat market kita cukup membuat banyak gocekan ya teman. Kalau kalian mungkin ada yang perhatikan market hari ini, sewaktu opening sesi pertama market terlihat cukup mengalami koreksi yang lumayan tajam juga nih hari ini. Namun masuk sesi kedua sampai dengan penutupan terlihat ada kembali rebound ya, dan sehingga pada penutupan berhasil ditutup menguat 0,44% di level 6.910. Ini saya lihat banyak dari banking ya yang banyak terjadi gocekan nih. Kita akan coba lihat sekilas untuk banking mungkin Bank BCA minus 0,53% di 9350. Bank Mandiri hari ini 0,42% ya. Padahal tadi saya lihat sempat mengalami koreksi yang cukup lumayan tajam juga. Kemudian Bank BNI hari ini 1,1% di 9.200, cukup bagus. Dan untuk Bank BRI penutupan stagnan di 5.650. Kemudian secara sektoral hari ini juga terlihat mayoritas cukup hijau ya. Setelah tadi sewaktu sesi pertama sempat banyak yang merah nih secara sektoralnya. Namun terlihat secara penutupan untuk sektoralnya banyak yang mengalami penutupan positif. Dengan sektor basic material dan juga energi yang cukup menguat hari ini, didukung juga dengan sektor non cyclical ya di sini dan juga sektor teknologi. Kemudian secara kurs rupiah ini kurang bagus teman-teman. Untuk rupiah kita kembali melemah di 15.300-an teman. Kemudian kita mungkin langsung cek secara teknikal ya hari ini. Secara chartingnya bisa dilihat di sini dengan candle hari ini yang terbilang cukup membuat banyak gocekan teman-teman. Mungkin saya akan bahas dari time frame kecil ya. Ini secara time frame yang kecil. Ini tadi pagi sempat break dari triangle ya. Ini posisinya udah break yang cukup juga masif nih. Dan juga break dari support di 6.840-an. Namun perlahan langsung kembali recovery ya. Ini bisa dibilang sebagai V-shape recovery teman-teman. Jadi recovery yang cukup cepat. Jadi mungkin ini saya bisa katakan sebagai false break ya orang-orang. Tujuannya bisa jadi untuk menggocek nih. Jadi ketika posisi setelah kemarin tadi dia break ke bawah, mungkin terlihat banyak yang panik dan akhirnya dia jualan di bawah, lalu seketika langsung kembali diangkat ke atas teman-teman. Dan juga ini secara gap ya yang terbentuk ini sebenarnya belum full ditutup, namun ini mungkin bisa saya katakan dia tadi pagi ya dia berpotensi menutup gap nih, namun memang belum sepenuhnya ditutup. Namun ini mungkin saya bisa bilang udah bisa dikatakan ditutup ya untuk gap kita nih teman. Nah ini menariknya untuk indeks kita sebenarnya dia kembali recover dengan cukup signifikan ya. Jadi menurut saya potensinya malah dia bergerak ke atas nih. Ini maka selanjutnya akan berpotensi menguji ke resisten teman-teman. Ini resistnya masih di 6.960-an teman-teman. Ini saya rasa ada potensi market kita akan bisa menguji ke sana. Setelah hari ini terlihat setelah candlenya panjang ke bawah, namun closingan benar-benar kuat ke atas teman-teman. Maka dari itu ini untuk area triangle-nya akan saya hapus ya. Dan di sini terlihat juga secara momentumnya dia berhasil kembali nih di garis hitam. Ini potensinya bisa dibilang secara momentum cukup bagus teman-teman.
Namun kita masih perlu perhatikan ya, untuk resisten yang cukup penting masih di 6.960-an. Di sini resist yang bisa dibilang resist keramat teman-teman ya. Ini yang wajib di break oleh ISG untuk bisa mengkonfirmasi penguatan ke arah yang selanjutnya teman-teman. Namun hari ini merupakan suatu kondisi yang cukup positif menurut saya. Sangat bagus secara candlenya, terbilang cukup sangat kuat nih. Dan kita akan lihat ya untuk besok, harusnya potensi bisa menguji ke kisaran 6.950-an teman. Oke, itu sementara untuk update market. Kemudian hari ini kita masuk untuk emiten update yang akan saya bahas. Untuk hari ini dengan emiten Bank BNI teman-teman. Yang di sini Bank BNI mau melakukan stock split ya dengan rasionya 1:1. Maka terlihat hari ini Bank BNI cukup bisa menguat teman-teman. Kita mungkin akan bahas dari segi keterbukaan informasinya langsung ya untuk stock split dari Bank BNI ini. Kita akan bahas yang penting-penting aja sekilas teman-teman. Di sini Bank BNI akan melakukan stock split dengan rasionya 1:2 ya teman-teman. Jadi satu saham lama akan menjadi 2 saham baru teman-teman. Jadi buat kalian yang pegang, misalkan punya pegang 100 lembar, nanti setelah stock split akan menjadi 200 lembar teman-teman. Dari segi harga akan dibagi menjadi lebih murah ya, jadi dibagi 2 harganya teman-teman. Itu untuk rasionya ya, untuk rasionya dari 1:2. Kemudian untuk tujuannya nih, stock split ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk meningkatkan demand ya, untuk saham perseroan dengan memperluas basis investor. Yang dimana kalau misalkan stock split ini artinya harganya akan menjadi lebih murah dan tentunya akan menjangkau para investor retail yang mempunyai dana yang ibaratnya terbilang lebih rendah teman secara dana ya, karena stock split ini akan memangkas harganya ya teman. Jadi secara lotnya pun akan lebih murah teman. Jadi satu lotnya akan bisa dibagi 2 lagi nih. Jadi anggap sekarang itu posisinya misalkan Bank BNI kan di 9.200 teman. Maka nanti setelah stock split harganya akan menjadi sekitar 4.600 yang otomatis secara pembeliannya secara satu lot menjadi lebih murah dan akan meningkatkan likuiditas juga di pasar tentunya. Dan untuk jadwalnya teman-teman ya, di sini masih bersifat perakiraan, akan disetujui nanti teman-teman setelah RUPS nih, yang kalau misalkan berdasarkan sesuai dengan jadwal di sini akan dilaksanakan per hari Selasa tanggal 10 Oktober mendatang. Jadi masih 2 bulan lagi ya akan dilaksanakannya stock split ini. Jadi masih cukup panjang, untuk waktunya masih sekitar 2 bulan lagi. Jadi itu ya kurang lebih sementara untuk beritanya dari Bank BNI yang akan melakukan stock split dengan rasio 1:2 teman. Kita mungkin langsung cek secara teknikal juga nih yang bisa dibilang cukup menarik. Ini Bank BNI kalau saya bilang masih terbilang bank yang cukup menarik ya setelah dibanding bank-bank lain yang udah kembali menguat cukup tinggi. Ini Bank BNI yang terbilang pergerakannya cukup lambat. Jadi posisinya dia masih cukup di bottom menurut saya nih. Kalau misalkan dia potensinya bisa bagus menguat, harusnya secara potensi kenaikan bisa lebih tinggi teman-teman. Nah untuk Bank BNI so far sebenarnya masih pergerakan secara panjangnya masih dalam tren di sini dalam triangle ya, membentuk triangle ya teman-teman. Jadi masih dibilang dalam konsolidasi. Namun di sini menariknya setelah kemarin dia berhasil bertahan di atas support di kurang lebih 8.700
terlihat langsung mengalami recovery yang cukup signifikan. Ini hari ini berpotensi hari ini dia menguji ke resistnya di sekitar 9.250 ya. Namun masih terreject terlihat hari ini. Kalau saran saya sih, Bank BNI ini cukup menarik ya, bisa dipantau kalau misalkan kalian ada yang mau coba untuk spekulasi lebih ke arah swing, teman-teman. Ini bank yang bisa dipantau menurut saya. Selain bank-bank yang udah cukup naik-naik juga seperti Bank BCA, Bank Mandiri, dan juga Bank BRI. Ini yang terbilang bank cukup lambat. Maksudnya dari segi harga masih price in banget, masih bottom di sini. Jadi secara kenaikan masih potensi cukup besar ya menurut saya untuk Bank BNI. Nah, kalau misalkan dia koreksi mungkin bisa di sekitar 9.000 sampai dengan 8.900. Ini merupakan area yang mungkin bisa dipantau untuk melakukan akumulasi ya. Karena menurut saya ke depannya bank ini masih terbilang cukup bagus juga secara kinerja. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari 9.300, potensinya next Bank BNI bisa ke sekitar 9.500 dan juga seterusnya, teman-teman. Jadi untuk bank ini cukup menarik, bisa dipantau untuk kalian yang mau coba dari segi spekulasi bank-bank yang terbilang big caps, namun secara pergerakan masih cenderung di bawah nih, ataupun ibaratnya bottom ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang pertama dari emiten update-nya. Kemudian kita masuk untuk rekomendasi saham untuk hari besok, teman-teman, tanggal 15 Agustus yang bisa kalian pantau. Saya akan berikan yang pertama dengan emiten yaitu Unilever ya. Untuk Unilever ini ceritanya kenapa saya rekomendasikan untuk besok bisa dipantau, karena dia secara time frame yang kecil nih di sini saya melihat tanda-tanda ya akan terjadi untuk rebound sementara dari Unilever ini, teman-teman. Setelah waktu itu sempat berhasil bertahan di sini di supportnya di 3.680 ya. Dan hari ini bisa dibilang tadi dia sempat break ke bawah nih, teman-teman. Break dari supportnya di 3.680, namun langsung kembali rebound ya di sini. Jadi ini saya bilang momentumnya cukup kuat, cukup bagus, bisa dipantau untuk Unilever. Akan potensinya terjadi rebound. Secara momentum ini terlihat terjadi bullish divergence ya, yang cukup menarik secara time frame 1 jam. Jadi bisa dipantau, bisa di spekulasi. Dan tadi sewaktu closingan terlihat terjadi gap up ke atas nih. Jadi bisa dipantau di sekitar 3.700-an. Kalau misalkan besok dikasih, misalkan besok pagi dia koreksi dulu ke sekitar 3.700-an, ini bisa dipantau. Lalu saya rasa perlahan akan bisa kembali menguat lagi, rebound dengan area yang akan dituju mungkin di sekitaran 3.800-an, teman-teman. Ini potensinya bisa kenaikan, kalau saya hitung mungkin bisa sekitar 2-3% ya, yang which is itu terbilang cukup bagus untuk harian. Jadi ini yang pertama dari Unilever yang saya rasa ada potensi dia bisa mengalami rebound pendek, teman-teman. Untuk area tadi saya sudah sebutkan ya, jadi bisa diperhatikan di area tersebut untuk area spekulasinya. Kemudian yang kedua yang akan saya kasih untuk rekomendasinya yaitu masih dari dengan BRMS. Ini BRMS saya sempat mention di hari Jumat ya, teman-teman ya. Ini potensinya cukup bagus dan hari ini terlihat kembali menguat dengan volume yang terbilang juga cukup besar nih hari ini. Dan setelah kemarin kan saya sempat mention ya, dia berhasil bertahan di atas support di sekitaran 168-an. Jadi ini potensinya juga bisa rebound dari BRMS, dan hari ini pun BRMS tadi berhasil breakout ya setelah kemarin
sempat terkonsolidasi di bawah 178. Hari ini closingannya dengan harga di 180. Ini potensi kenaikan masih bisa menurut saya. Jadi bisa dipantau, untuk areanya bisa di kisaran 176 sampai 178. Ini area untuk spekulasi menurut saya teman-teman ya. Oke, itu untuk BRMS. Kalau misalkan dia dikasih bisa ke area sana, bisa dicoba untuk spekulasi dengan target yang pertama mungkin bisa ke sekitaran 186. Ini sebagai resisten dari BRMS yang pendeknya ya. Nextnya bisa mungkin menguji ke 190 teman-teman di sini. Kalau misalkan 190-an bisa ditembus, ini malah bisa menguji sampai ke sekitaran 200 ya teman-teman ya. So untuk BRMS bisa cukup menarik, bisa dipantau, apalagi kalian yang udah ngikutin dari hari Jumat kemarin harusnya potensi profitnya udah cukup lumayan besar nih. Kemarin kan saya mention waktu BRMS masih di kisaran, kemarin itu masih di 170-an ya teman-teman ya. Dan hari ini udah sekitar 180, udah mengalami kenaikan kurang lebih 5%-an. Jadi masih bisa di follow up juga untuk kalian yang masih baik di bawah nih. Dan untuk yang baru bisa spekulasi di 176 sampai dengan 178 ya. Oke, itu yang kedua dan juga berakhir untuk pembahasan kita. Tadi kita udah bahas untuk pantauan sahamnya. Ada Unilever yang menurut saya akan bisa terjadi untuk reversal, maksudnya rebound bukan reversal ya teman ya. Dan untuk BRMS ini bisa di follow up dengan potensi masih bisa mengalami kenaikan lanjutan. Oke, jadi demikian untuk hari ini dan juga berakhir untuk pembahasan kita untuk IHSG Daily hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Oke, thank you untuk hari ini untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa untuk update market selanjutnya. Salam trading.